Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 adalah Hari Raya Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi." Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16-25. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26-27 dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12-15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa yang datang dari atas. Pada perayaan Hari Raya Pentakosta, gereja mewartakan hakikat kuasa yang datang dari atas. Itulah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada para murid-Nya untuk memberi mereka kuasa demi mengemban tugas perutusan sebagai saksinya di tengah umat manusia. Yesus menyebut kuasa itu sebagai Parakletos. Dia adalah penolong, pembela, dan penghibur yang akan diutus Bapa dalam namanya. Itulah kuasa yang menertibkan dan mengatur, serta menuntun keos purba menjadi kosmos pada awal penciptaan. Kuasa yang sama membelah laut Teberau untuk membuat jalan pembebasan bagi umat Israel yang tertindas. Kuasa yang sama menaungi sang perawan sehingga dalam rahimnya terjadi penjelmaan firman Allah menjadi manusia. Itulah kuasa Roh Kudus yang merubah murid-murid yang takut dan cemas menjadi saksi-saksi pemberani dan berkualitas baru. Saudaraku terkasih, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang mengingatkan para murid akan semua yang telah dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Itu adalah power atau kuasa yang dicurahkan dari atas untuk menuntun orang pilihan kepada pengenalan dan cinta akan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tuntunan dan pertolongannya membebaskan orang pilihan Allah dari kecemasan dan rasa takut, membersihkan dosa dan melindungi mereka dari yang jahat. Dengan kata lain, kuasa itu mengikat para pilihan dalam kesatuan hidup dengan Dia yang memilih dan memberi kuasa. Dengan kuasa itu, para pilihan dipanggil dan diutus untuk mengenal kehendak dan rencana serta mengerjakan pekerjaan dari Allah yang memilih mereka. Roh Kudus menjadikan mereka saksi-saksi yang berani dan penuh kuasa dalam perkataan dan tindakan. Mereka menjadi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Perayaan Hari Raya Pentakosta membaharui kembali kaum beriman agar berani hidup sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Tidak menggunakan kuasa untuk mendapatkan keuntungan demi memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Dengan kuasa yang dari atas ini, manusia diberi keberanian melawan, bahkan menyalipkan keinginan daging, seperti hawa nafsu percabulan, penyembahan berhala,
iri hati, percekcokan, pesta pora dan kemabukan. Gereja mewartakan bahwa hari Pentakosta adalah saat kuasa Roh Kudus membuat orang-orang pilihan menjadi ciptaan baru. Manusia baru yang dipimpin oleh Roh dan hidup menurut keinginan Roh. Roh Kudus memberi mereka kekuatan penguasaan diri dan hidup dalam kasih, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelembutan demi menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka menjadi pewarta berita pengampunan dosa, pengusir kekuatan setan. Mereka menjadi pengajar bangsa-bangsa untuk melakukan semua yang diperintahkan Yesus. Sebagai saksi Kristus, mereka mengajar dengan menjadi pelaku hukum yang hidup benar, adil, serta tekun beribadat dan rajin berbuat baik. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memohon anugerah Roh Kudus untuk umat manusia, para pemegang kekuasaan apapun tingkatannya dan dari manapun asalnya, agar semua berani menundukkan diri pada kuasa yang datang dari atas. Semua didoakan agar menjadi penguasa yang mencintai kebenaran dan keadilan, serta memelihara damai sejahtera dalam hati setiap orang, semua keluarga, kelompok dan golongan, serta seluruh umat manusia. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, gereja dan masyarakat dapat membaharui diri dalam kebenaran, keadilan demi damai sejahtera, dan kebahagiaan bersama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.